Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati Bapak Lurah Gading atau Semambir, Pak? Semambir. Yang saya muliakan juga pembina Balai Dakwah Banjarnegara, berikut Ketua Balai Dakwah Banjarnegara dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu muslimin muslimat, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah SWT. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan di suasana liqaul ukhuwah, bertemu karena Allah. Insya Allah nanti pun misalnya harus berpisah, juga berpisahnya karena Allah, karena masing-masing akan menunaikan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga ini juga menjadi bagian dari Raudhah min Riyadil Jannah. Taman di antara taman surga adalah majelis ilmu. Sebagaimana kita dipertemukan di taman surga dunia ini, kelak semoga Allah juga pertemukan kita di taman surga akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur pada Allah pula diberi umur, dan semoga syukur kita akan mendatangkan tambahan nikmat dari Allah. Allah pertemukan kita dengan bulan yang kita nanti-nanti kita rindukan, yakni bulan yang sudah sangat dekat sekali dengan waktu ini, dengan hari ini, yakni bulan Ramadan. Dan memang belum lagi masuk di bulan Ramadan, sebelum masuk Ramadan pun suasana sudah berbeda. Hawanya sudah ke bawah di bulan Ramadan. Bukan semata-mata banyaknya berseliweran iklan apa, Pak? Mukena, iklan koko, iklan sarung, iklan sirup, madu dan sebagainya. Tapi memang Allah berkehendak menjadikan Ramadan punya suasana berbeda. Berbeda dibandingkan dengan suasana di waktu-waktu di bulan-bulan yang lain. Seperti Allah misalnya berkehendak menjadikan kota Madinah itu menjadi kota yang punya suasana berbeda. Berbeda dari kota yang lain. Madinah disebut dengan Ma'rizul Iman, tempat di mana iman berlabuh padanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayatu ila juriha. Sesungguhnya iman akan berlabuh di Madinah sebagaimana ular bersarang di lubangnya. Artinya orang yang punya iman di hatinya, dia datang ke kota Madinah akan mendapatkan suasana yang sangat nyaman, cocok dengan suasana hatinya. Begitupun Allah juga berkehendak menjadikan Ramadan itu memiliki suasana yang berbeda dibandingkan dengan suasana di waktu-waktu yang lain karena keistimewaannya. Apa sisi istimewa Ramadan? Satu, bahwa Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Apa makna berkah? Makna berkah itu adalah khululul khair fi syai', bersemayamnya satu kebaikan pada sesuatu. In halat ila syai'in qalil aktharathu wa in halat ila syai'in katsir nafi'ah. Berkah itu Bapak Ibu kalau mengenai sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak.
Kalau mengenai yang banyak akan bermanfaat. Ramadan penuh berkah artinya apa? Usaha kita yang mungkin kecil akan diberi balasan yang banyak oleh Allah. Ikhtiar kita yang sederhana akan dibalas hasil yang berlimpah. Makanya Bapak Ibu kalau punya program kebaikan, mulailah upayakan berprogres pada bulan Ramadan. Insya Allah sukses. Kenapa? Ini sebagai konsekuensi dari keberkahan bulan Ramadan. Pengen anak-anak hafal Al-Quran, pengen keluarga hafal Al-Quran, programkan mulai berprogres di bulan Ramadan. Insya Allah Allah akan berkahi. Saya mohon maaf sekedar share sedikit. Sekira 10 atau 11 tahun yang lalu, saya punya keinginan bagaimana keluarga saya setidaknya ada yang hafal Quran. Syukur-syukur menjadi keluarga penghafal Quran. Sekira 11 tahun yang lalu. Nah, di malam bulan Ramadan, ketika itu saya masih ingat, saya kumpulkan istri dan anak-anak saya. Saya bilang ke mereka, ini mumpung bulan berkah, bulan Ramadan, program-program, usaha, ikhtiar itu balasannya akan dilipat gandakan. Ya, hasil akan dilipat gandakan oleh Allah. Biasanya usaha sekian dapat sekian, Ramadan dilipat gandakan. Jadi kalau mengenai sesuatu yang sedikit menjadi banyak, mengenai yang banyak akan bermanfaat. Makanya ayo sekarang kita programkan, karena kita belum ada yang hafal Quran, bagaimana kita menjadi keluarga penghafal Quran. Bagaimana caranya? Ayo sekarang kita mulai, karena belum ada yang hafal Quran. Sekarang 30 juz Al-Quran dihafal oleh satu keluarga. Ramadan yang akan datang supaya bisa tadarusan dengan hafalan masing-masing. Ya. Jadi ketika itu saya kumpulkan istri, ketika itu istri saya 4, anaknya Bu, anaknya. Istri saya 4 anaknya, jadi kami berenam. Sekarang anaknya sudah 5, ya. Bedanya kenapa saya sebut 4? Karena sekarang udah 5, dulu 4, ya. Nah, saya kumpulkan mereka, lalu kita bagi tugas. Kita berenam, Al-Quran berapa juz? 30 juz, ya. Berarti kalau dibagi rata masing-masing dapat berapa juz jatahnya? 6 juz. Berapa? 5 juz, ya. Relatif ringan, relatif, ya. Tapi saya ketika itu nggak ingin nantinya rampungnya nggak bareng. Bagaimana supaya bareng? Maka dibagi secara proporsional. Aku wis tuwa, ngaku tuwa nek dum-duman ngono kuwi wis ngaku tuwa, nggih. Enten mboten sing ngaten, nggih. Wong tuwa kok kan ngapalke. Wong tuwa kuwi akeh ngapalne, akeh laline. Sithik ngapalke, sithik laline. Ora ngapalke, ora lali, wong ora ono sing diapalke, nggih, ya. Tak bagi-bagi, saya ada tugas, istri ada tugas. Anak pertama paling banyak peluangnya, kesempatannya, kasih paling banyak. Anak kedua di bawahnya, anak ketiga 3 juz, anak yang keempat juz 30, ya. Saya mau ngambil juz 30 nggak enak sama anak saya yang keempat ini, ya. Tiga itu masih TK. Nah, yuk kita mulai. Kapan selesainya? Dilingkarin bulan Ramadan yang akan datang tanggal berapa. Kadang-kadang kita kalau nggak definitif jam pirone, tanggal pirone, ya akhirnya mau istilahnya ba'da isya. Jam 11 bengi lagi lekas, lagi teko. Kan iki ba'da isya, iya ba'da isya, ya. Iki ya bar subuh kian, ya. Nah, maka dilingkarin, ya. Nah, setelah itu kita upayakan berprogres, bagaimana ada kantor dan sebagainya, dan Allah mudahkan, ya. Saya ingat, maaf ini bukan apa-apa, sekedar share, karena kadang-kadang kita kalau biasanya saya ngasih contoh orang-orang dulu gitu, kadang-kadang apa ini singunan Pak, ya. Apa saiki ono wong kaya ngono kuwi gitu, ya. Maka kalau kita kan 11 12, ya. Jadi mungkin lebih mungkin untuk siapa tahu bisa jadi inspirasi. Nah, ternyata tidak sampai 1 tahun selesai, ya. Oleh anak saya yang pertama maksudnya, bukan bapaknya, ya. Tapi ala kulihal program itu bisa selesai sebelum 1 tahun, ya. Kalau sudah ada selesai 1, yang lain ngikut, ya. Alhamdulillah tahun berikutnya nyusul anak kedua, tahun berikutnya
belum ada yang nyusul ya. Tahun berikutnya belum ada yang nyusul. Baru tahun berikutnya anak ketiga, tahun berikutnya anak keempat ya. Kalau punya banyak anak gitu Pak, ada sensasinya ya. Ya, apalagi kalau kita setiap memulai program kebaikan di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu jadi benar-benar ada panennya Pak ya. Ada sesuatu yang ditunggu ya. Tapi namanya panen pasti bagi orang yang menanam. Orang nandur kok arep panen ki ya, manen geni sapa ya. Ya. Jadi ini penting, saya ungkapkan ini supaya kita nanti juga punya program. Bapak-bapak misalnya taruhlah berat satu keluarga satu penghafal Quran, berat misalnya bagaimana satu keluarga menghafal Quran. Berat juga saya punya usul. Ini Pak RT ada yang datang? Nah, nanti dibawa ke rapat RT Pak. Siapa tahu ada yang tertarik. Ayo sekarang gimana RT kita jadi RT penghafal Quran ya. Satu kakak menghafal satu juz, nanti 30 kakak komplit. Tadarusan tinggal urut sesuai dengan nomor kakaknya. Keren nggak Pak? Wah itu Masya Allah kalau wujud ya. Tak viralkan nanti Pak ya. Kalau viral itu insya Allah nanti dapat pahala pelopor kebaikan. Bisa ditiru yang lainnya ya. Wah golek sak RT wong 30 yo angel ya tat. Ya wis ya nek angel yo dinaikkan lagi. Ada Pak RW? Nah, nanti dibawa ke rapat RW. RW dong iso dibawa ke nanti ke Pak Lurah ada ya. Nah, nanti diprogramkan. Ya Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini satu poin bahwa Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Usaha kita, ikhtiar kita sederhana tapi diberi pahala berlipat ganda, sebagaimana juga kita akan mendapatkan hasil berlipat dari usaha ikhtiar yang kita lakukan di selain bulan Ramadan. Yang kedua, istimewanya Ramadan adalah bahwa Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia di antara semua bulan yang ada. Dikarenakan Ramadanlah waktu di mana Al-Quran diturunkan. Sesuatu, apapun, siapapun, kalau berhubungan dengan Quran, maka Allah akan muliakan. Jibril alaihissalam, beliau adalah malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat yang ada. Padahal berapa jumlah malaikat Pak, Bu? Berapa jumlah malaikat? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu ya. Kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui seberapa banyak tentaranya Allah di kalangan para malaikat kecuali Allah. Tapi ada cara ngitungnya Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan informasi cara ngitung malaikat. Itu ada caranya. Karena ada variabel yang diketahui ya. Diketahui bahwa setiap hari ada 700.000 malaikat yang hadir masuk di Masjid Baitul Ma'mur di langit. Masjid Baitul Ma'mur di langit. Bukan Baitul Ma'mur di Banjarnegara ya. Tempat saya di Solo Baru ada. Saya rutin ngaji di Masjid Baitul Ma'mur ya. Ini Masjid Baitul Ma'mur di langit. Malaikat yang sudah masuk kemudian keluar tidak lagi masuk. Artinya setiap malaikat berkewajiban sekali seumur hidup. Nah, berarti bisa dihitung ya. Jumlah malaikat berapa? 700.000 dikalikan banyaknya hari di mana Allah menggelar hari di dunia. Pinten-pinten Pak Bu? Nang dunia napa pirang dina? Ini hari keberapa? Orang ngerti ya? Terus rampungnya tekan dina apa Pak? Sing genah dina Jumat ya. Ning Jumat tanggal pira pasarane apa mboten ngerti nggih. La taqumus saah ila yaumul Jumat. Tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Ala kulihal itu sekedar contoh cara ngitung bahwa ternyata jumlah malaikat banyak sekali. Dari sekian banyak malaikat yang paling utama adalah Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena beliau yang menyampaikan wahyu Al-Quran. Maka beliau menjadi malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat yang ada. Al-Quran dari Jibril disampaikan pada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menjadi insan yang paling mulia di antara semua manusia yang ada. Berapa jumlah manusia? Dari yang pernah ada dan yang akan ada
Lagi-lagi kita juga tidak bisa menghitungnya. Dari manusia pertama siapa namanya? Adam alaihissalam. Semua sepakat? Nggak ada yang ikut Mbah Darwin? Dulu manusia itu katanya tadinya ketek gitu ya. Ketek karena ini makanannya kok tumbuhannya meninggi, akhirnya dengek sidik ya. Tanamannya tinggi lagi, dengek meneh ya. Dhuwur meneh, dengek meneh, ngadeg jejeg terus mulune gogrok dadi gantung-ganteng ngene iki nggih. Nah, itu menurut Darwin nggih. Tapi niki enten mboten sing nderek niku nggih. Nah, percaya ya, siapa manusia pertama? Nabi Adam, dan beliau manusia ya. Bentuknya, fisiknya sesempurna fisik manusia ya. Makanya ulama mengatakan yang paling ganteng, paling bagus ya Nabi Adam, sempurna manusia. Hanya memang ukurannya beda dengan kita. Ukuran atau tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. 1 hasta itu 45 cm kira-kira ya. Berarti pinten niku? Ya kira-kira 17 meter lah ya. Dhuwure Nabi Adam ya. Mbah Adam itu kira-kira 27 meter. Pernah ada di Arab itu pameran ini apa? Ditampilkan itu perkiraan pakaiannya Nabi Adam. Itu ya sakwit kambil nih kok ya. Pinten mau kira-kira selawit tekan 7 meter. Dawane apa dhuwure? Ya nek ngadeg ya dhuwure, nek dibureke ya dawane ngaten nggih. Nah, dari semua manusia yang ada, yang paling istimewa, paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Dari Jibril kepada Rasulullah. Jibril menyampaikan wahyu, diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di samai dunia, di langit dunia. Jumlatan wahidah 30 juz secara serempak itu pada bulan Ramadan diturunkan. Ya, pada bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara semua bulan-bulan yang ada. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, maka dia menjadi bulan paling mulia. Wabil khususil khusus pada suatu malam dari malam Ramadan, ada malam yang paling istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ia menjadi malam yang paling mulia, lebih mulia dari semua hari-hari di bulan Ramadan, apalagi dibanding hari-hari di selain Ramadan ya. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Apa kesimpulannya? Siapapun yang bersanding dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Siapapun dia. Maka barometer kemuliaan, kehinaan seseorang itu tergantung seberapa dekat dia dengan Al-Quran. Maka bahagia sekali saya tadi mendengarkan anak-anak kita ada yang Masya Allah sudah hafal Abasa, sudah hafal Al-Baqarah ya. Ya tadi Al-Baqarah kan, sudah hafal Al-Baqarah ya. Sudah hafal An-Najm ya. Moga-moga juga sampai akhir ya. Kalau belum ya OTW lah ya. Nah ini menumbuhkan rasa cinta kita, bagaimana anak kita juga bisa menghafal Al-Quran. Karena kemuliaan tergantung itu. Suatu kali Umar ibn Khattab, beliau ketemu dengan gubernur di Mekah. Lalu beliau bertanya kepada gubernur tersebut, siapa yang kalian pilih menjadi wali kota di Wadi? Lalu dijawab, kami pilih seorang bernama Ibnu Abza. Man huwa Ibnu Abza? Siapa dia Ibnu Abza? Dijawab lagi, huwa maula min mawalina. Kalau soal status sosial, dia hanya mantan budak di antara kami. Ajib. Bagaimana kalian memilih mantan budak menjadi seorang wali kota? Apa istimewanya dia? Kata Umar. Apa katanya? Innahu laqari'un fil Qur'an. Karena dia adalah seorang penghafal Quran. Ini di tengah-tengah orang-orang baik, maka mereka akan memuliakan ahlul Quran ya. Maka kemudian Umar mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh Nabi kalian, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadda'u bihi akharin. Allah memuliakan satu kaum dengan Al-Quran dan Allah menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran pula.
Barometer mulia hina seseorang tergantung seberapa dekat dia dengan Al-Quranul Karim. Di sisi Allah tentunya, di sisi manusia ya kadang-kadang ya. Di sisi manusia itu ya kalau di tengah-tengah masyarakat yang baik memuliakan ya ahlul khair, ahlul Quran ya. Ada suatu riwayat menarik dari ayah Syekh Mahir Al-Muaikili. Pernah dengar nama Mahir Al-Muaikili Bapak sekalian? Ibu-ibu dengar? Belum pernah dengar? Kalau Mahir Zain kenal ya? Insya Allah ya, insya Allah ya. Tapi saya bukan cerita Mahir Zain, tapi Mahir Al-Muaikili, imam muda di Masjidil Haram. Insya Allah kalau para santri ya di pondok-pondok tahfidz sangat familiar karena banyak juga ditirukan oleh para santri ya Syekh Mahir Al-Muaikili. Ayahnya itu berkewarganegaraan Saudi. Ibunya itu berkewarganegaraan Pakistan. Di kalangan orang-orang Saudi yang masih memegang terah ini ya, menjaga kualitas terah dalam versi mereka, itu menganggap ini celah, ini aib. Bagaimana laki-laki Saudi kok menikahi wanita Pakistan? Sampai-sampai orang ini ya, keluarga ini dicutat Pak. Ini yang laki-laki tadi ya, anggota yang dia itu kewarganegaraan Saudi tadi, keluarga besarnya tidak mengakui bahwa dia bagian dari keluarga besarnya. Kenapa? Telah mencoreng nama baik keluarga besar Bani Fulan ya. Mosok wong Saudi kok nikahi wong Pakistan? Dicorek itu, dicutat, dilepeh Pak ya. Tapi Allah hendak memuliakan keluarga ini. Laki-laki ini, pemuda ini menikahi wanita tersebut orang Pakistan bukan karena kecantikannya, bukan karena apa? Kekayaannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena nasabnya. Kalau orang sekarang pakai bahasa-bahasa yang lain Pak ya. Oh kalau saya sih yang penting ya lihat dulu latar belakangnya. Latar tuh halaman belakang, itu belakang, halaman belakang kebon buri Pak. Delok latar belakang tiba sing didelok apa? Kebon burine ombo pora ya. Oh kalau saya Ustadz yang penting wibawanya. Wibawa Pak Jiro ya. Wibawa Fortuner. Oh kalau saya Ustadz yang penting ya saya lihat dulu bagaimana kepribadiannya. Asal dia punya mobil pribadi ya, punya rumah pribadi, oke lah ya. Oh kalau saya tidak masalah Ustadz, hidupnya pas-pasan juga nggak masalah. Yang penting nanti kalau mau bikin rumah pas ada duit ya. Mau haji juga pas ada duit, penak menurutmu ya, pas-pasan ya. Nah, dia menikahi bukan karena itu semua, tapi dia menikahi wanita Pakistan tadi karena dia seorang penghafal Quran. Ya. Maka Allah muliakan keluarga ini, dari pasangan suami istri ini lahir anak-anak yang semuanya hafal Quran. Tidak hanya hafal Quran, suaranya merdu indah. Salah satunya Syekh Mahir Al-Muaikili. Saat dia dewasa diangkat menjadi imam di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ketika Syekh Mahir ini diangkat menjadi imam di Masjidil Haram, ini keluarga besar bapaknya tadi apa Pak? Ya, memanggil kembali, ya, dicatat kembali, dimasukkan kembali, mau neng lepeh-lepeh. Saiki jadi anggota kehormatan, keluarga kehormatan. Kalau pas pada ngumpul terah dibangga-banggakan Pak. Nek cara ngene dhewe pas syawalan. Wah ini terah kita hebat ya. Ada orang hebat di terah kita ini ya. Ayo dicontoh ini loh. Wah, terah kita ada yang menjadi imam di Masjidil Haram. Mau nih ngelepeh ya. Di antara mereka kalau sholat di Masjidil Haram, iso cerita karo sampinge. Sampeyan ngerti ra sapa sing imam? Syekh Mahir. Lah ngopo to? Oh, dia tuh keponakan saya katanya. Wah, Pak Dene, Pak Lie melu bangga. Sampean ngerti nggak siapa ya imam? Syekh Mahir. Emang kenapa? Oh dia sepupu saya. Sepupunya Pak ikut bangga. Durung sekepolnya ya, baru sepupunya ikut bangga ya. Anda tahu nggak siapa yang imam? Syekh Mahir. Emang kenapa? Oh dia tetangganya, saudaranya teman saya. Waduh ya, tanggane sedulure koncone tekan endi ya. Ning betak-betake pengen nunut mulia Pak ya. Innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Nah,
Begitulah ahlul Quran di mata manusia. Tapi yang paling hakiki adalah bagaimana kedudukan ahlul Quran di sisi Allah. Kalau ada orang yang bangga menjadi bagian keluarga orang terkenal, keluarga pejabat, keluarga pengusaha, sebenarnya ada yang lebih bergengsi dari itu semua, yakni ketika seseorang menjadi keluarganya Allah. Allah berkehendak mengangkat di antara hamba-hambanya, ada yang menjadi keluarganya. Tentu bukan karena nasab, karena Allah lam yalid walam yulad. Nah, tapi karena Allah memuliakan dia. Siapa mereka? Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran adalah ahlullah. Apa itu? Keluarganya Allah. Wa khasatuh, dan orang istimewanya. Dalam bahasa sekarang, orang dalamnya Allah. Panjenengan nek duwe urusan birokrasi, duwe wong jero kira-kira gampang mboten urusane Pak Bu? Gampil mboten? Duwe wong jero. Apa meneh dadi wong jero, Pak? Langsung jujuk. Nah, kita ini punya urusan di dunia banyak banget, punya urusan di akhirat banyak banget juga yang nanti kita hadapi. Nah, kalau kita pengen mudah urusan kita, jadilah orang dalamnya Allah. Ya, nek rung iso cedak-cedak karo wong jerone Allah. Siapa dia? Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sisi keistimewaan dari bulan Ramadan. Nah, sisi istimewa yang berikutnya yang kita bisa merasakan betul suasana Ramadan berbeda ya, dari suasana yang lainnya. Apa itu? Apa yang disabdakan Rasulullah, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Apabila Ramadan datang, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dalam riwayat yang lain setan-setan di penjara. Ini penggambaran tiga hal dari Rasulullah, menggambarkan betapa suasana hati yang ada keimanan dalam diri seseorang itu betul-betul merasakan puncak kenyamanannya, puncak kondusifnya, puncak yang paling bersemangat di dalam mengerjakan ketaatan dan kesolihan. Bagaimana tidak? Pintu surga dibuka. Artinya apa? Jenis amal dibuka sebanyak-banyaknya. Nek coro pasar ono, semua dagangan komplit ada. Kalau hidangan komplit, semua berkualitas, lezat-lezat, semuanya enak-enak. Kemudian juga dimudahkan untuk mendapatkannya. Suasananya mendorong, hawa ini cocok tinggung ibadah. Ya, itu Ramadan. Makanya kenapa tiba-tiba Ramadan kok masjid-masjid penuh, ya? Quran terdengar di mana-mana. Kenapa? Hawa ini cocok. Ya. Di samping juga pahala dilipat gandakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat yang bersamaan pintu-pintu neraka ditutup. Gairah orang untuk melakukan kemaksiatan relatif lebih turun drastis, apalagi di kalangan orang-orang yang menjalankan siam. Ya. Orang yang siam itu masya Allah, ya. Sesuatu yang tadinya halal, tapi karena dilarang sebelum waktunya, dia mencegah kok. Makan itu boleh asalnya, tapi karena siang hari puasa, tidak boleh, dia menahan. Ya. Minum juga begitu, ya. Berkumpul dengan istrinya juga seperti itu. Apalagi untuk sesuatu walaupun itu kenikmatan, kelezatan yang secara asal haram, lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi. Kita merasakan betul Bapak sekalian ketika Ramadan. Ya, bahwa jenenge Ramadan ki ya siang-siang ya ngeleh ya luwe, ya ngelak. Saking ngeleh masya Allah ya. Habis duhur biasanya apa? Gelitak tau nggih, ya. Tidur, ya. Tangi turu lemes, ya. Klelet-klelet. Niku saking lain niku ayu-ayuben, ya. Nganti-nganti saking lain niku ora iso mbedake benda satu dengan benda yang lain, ya. Nganti coro dikira kurma, Pak, nggih. Saking ngelai, ya. Nek ngelehi apa-apa kita enak, nggih.
Nah, itu pun kita nggak berani mencicipi makanan kok, ya, walaupun tersedia, ya. Saking ngelake, wah, ojo meneh kok, wah, ngono wah, ya. Nanti nang dalan disalib nggo wong nggo bronjong, ya, ijo-ijo, nggo gas 3 kilonan, dikira kelapa muda, ya. Saking ngelake, pun begitu kita juga tidak berani apa? Mencuri-curi kesempatan, tidak berani minum walaupun tidak ada orang, ya. Napa enten terus nyolong-nyolong peluang kesempatan, ya. Pas wudu asar kemu sing mlebu telu metune mung loro tok enten mboten. Sing siji nang ndi mau, ya, diuntet, ya. Nah, untuk perkara yang tadinya halal saja karena dilarang oleh Allah di saat itu dia menahannya, apalagi yang secara asal haram. Lebih jauh lagi. Nah, ini yang sesuatu yang bisa kita rasakan sendiri, ya. Dan siapapun yang punya keimanan bisa merasakan gairah bermaksiat ketika itu lebih sedikit. Yang ketiga, ini pertolongan Allah yang paripurna. Kenapa? Wasufidati syayatin, setan dibelenggu, setan dipenjara. Dalam riwayat yang lain, wasulsilati syayatin, setan dibelenggu. Dibelenggu, dimasukkan ke dalam penjara, ya. Yang padahal setan itu musuh bebuyutan manusia, terus menggoda manusia, yang paling kekeh gigih menyesatkan manusia. Saat bulan Ramadan di penjara, dibelenggu, tidak bisa bebas mengganggu manusia, sehingga kita bisa merasakan, ya, benar-benar nyaman hidup tanpa adanya setan, ya. Tapi kenapa kok ya mung sesasi tok, ya. Ya itu ini untuk pertolongan Allah. Tapi ini sebenarnya modal untuk 11 bulan yang lain, ya. Nah, ketika bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, ya. Mungkin ada pertanyaan, lah kok ya isih ono maksiat? Nah, itu masih ada beberapa kemungkinan Bapak sekalian, ya. Setan dibondo kok isih ono maksiat? Satu, sing dibondo setan apa? Setan dari golongan jin. Padahal masih ada setan dari golongan lain. Setan apa niku? Setan dase ireng, nggih. Niku kadang-kadang luwih bahaya niku, nggih. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'di zurfal qawli ghurura. Begitulah telah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Nah, kalau pada bulan Ramadan setan jin dibelenggu, ya, masih apa? Bergentayangan setan dari golongan manusia. Ini sisi bahaya setan manusia. Kira-kira nek wayah-wayah ngeten iki, setan jin lagi golek ide, gawe program, gagasan, nanti dibisikkan kepada setan-setan dari golongan manusia. Nanti setan manusia yang menyebarkan di tengah-tengah manusia. Itu tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat yuhi ba'duhum ila ba'di zurfal qawli ghurura. Nah, niki pun napa? Nyedai wayah sertijab, serah terima jabatan, ya. Dari setan jin kepada setan manusia. Ngono nek wis wayahe, diserahke niku. So menungso iki aku arep menungso saka setan maksudnya nggih, kancane nggih. Aku arep prei sesasi, ya. Mula gaweanku tutukno. Nah, gaweane tutukne setan menungso. Itu sisi bahaya setan manusia. Sisi bahaya yang kedua kata Malik bin Dinar, inna sayatinal insi asyaddu alayya min sayatinal jin. Setan dari golongan manusia lebih berat bagiku daripada setan dari golongan jin. Kenapa? Li'anna sayatinal jinni idza ta'awatu billah dhahabat anni. Setan dari golongan jin, kalau aku membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia akan enyah, hilang dia. Niku setan jin. Setan menungso diwaca kita awut panas mboten, Pak? Ping 50 buntet, ping 1000 buntu, bablas mboten, ngilang mboten. Menteles, Pak, nggih. Nek setan sing napa saka demit niku gampil niku. Pun nate di napa weruhi dereng. Ada penampakan malam-malam pulang dari pengajian tiba-tiba lihat putih-putih, ya, berkibar, ternyata mukena belum di ya, belum diambil dari jemuran, ya, dikira apa, ya. Kalau ada penampakan apa yang dilakukan? Ono
gendruwo ya. Demit Jawa niku paling sugih ya. Paling kaya hantu dan kaya hantu. Tahun 1906 seorang peneliti Belanda namanya Van Hien, dia melakukan sensus penduduk hantu di Pulau Jawa. Ya, didapatkan ada 50 nama hantu di Pulau Jawa. Dia sebutkan nama berikut karakternya. Sing gaweane nyolong duit jenenge, wah hafal ya. Dan sekarang tuyul sudah lagi tidak hanya di Jawa, sudah adanya tuyul dan bayul sudah menasional itu ya. Nah, sing biasane memperlihatkan diri seperti wanita cantik namanya peri. Itu mana ya? Kuntilanak itu pakai baju putih nih ya. Rambutnya grembiak-grembiak gendongana. Oh niku kuntilanak. Nek sing kong ngarep ayu kong mburi bolong. Nah, niku nganti 50 niku Pak. Ya. Saiki tambah ora sudah ning tambah ya, jenenge tambah ya. Nah, hadirin, misalnya ada penampakan apa yang dilakukan? 3 aja Pak. Ini rumusnya 3 ya. Moga-moga tidak ada penampakan Pak ya. Tapi siapa tahu ada ya. Kalau sekarang itu biasanya anak muda kalau takut itu naik motor di tempat yang sepi, spionnya dibalik ya. Soalnya kulino nonton film horor ya, nek spione ngene kok ana sing gonceng ngono ya. Ndak wedi, mula spione dibalik ya. Engko nek krasa abot lagi krasa ya. Nah, kalau ada penampakan apa yang dilakukan? 3 Pak. 1 ya. 1 adalah dengan membaca ta'awud, bablas itu. Belum juga kumandangkan adzan. Idza taghawalatil ghailan fabadiru bil adzan. Apabila ya, ada penampakan maka kumandangkan adzan. Tapi kalau dibacakan ta'awud enggak pergi, adzan enggak pergi, pakai jurus yang ketiga. Jupun boto balangan kuwi menungso. Ya. Menungso membawa dadi demit Pak ya. Ini demit tetap lungo ya. Udah rumusnya 2 itu aja ya. Jurus ketiga diperlukan kalau ternyata 1, 2 tidak pergi ya. Nah, kalau setan manusia itu dibacain ta'awud itu menteles Pak. Nah, itu sisi pertama. Sisi keduanya ya. Tapi ini sesuatu yang harus kita pahami Bapak sekalian, bahwa pertolongan Allah di mana setan dibelenggu itu sudah merupakan pertolongan yang luar biasa. Karena kalau kita bandingkan ya, bandingkan dengan hari-hari biasa. Hari biasa tuh setan menggoda tidak pernah jeda ya. Sebelum tidur dibisikin di telinga manusia, ikhtam bisyar, tutup harimu dengan keburukan. Bagaimana terakhir kali melek di satu hari dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maksiat ler turu. Pas turu bablas ya. Ingat, tidur itu dekat dengan kematian, bahkan tidur adalah wafat. Moga dipun katakan apa yang Allah firmankan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah wafatkan nyawa manusia. Allah tahan nyawa manusia ketika matinya dan ketika belum matinya, yakni ketika manusia dalam keadaan tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka Allah tetap tahan nyawa yang dikehendaki kematiannya. Pas tidur ditahan nyawanya oleh Allah, ora dibalekke Pak. Bablas. Tangi-tangi sing nangekke malaikat mungkar nakir. Ya. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, dan Allah kembalikan nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Nah, setan pengen manusia su'ul khotimah. Bendina su'ul khotimah, akhirnya juga su'ul khotimah. Ya. Ingat Bapak Ibu, tidur kematian loh ya. Makanya ketika kita bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilah nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Nyawa dibalekke. Doa Nabi yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan badanku menjadi sehat dan mengembalikan nyawa kepadaku. Dadi nek jenengan sare terus wungu niku nyawa dipun wangsulaken Bapak Ibu sekalian. Dipun paringi gesang melih. Lah kok ya ana sing ora matur nuwun. Paring gesang nyawa dibalekke krungu adzan pengen mati meneh, enten mboten? Adzan ya ki aku urip iki mati meneh wae. Nek ora dibalekke nyawane pripun yo, nggih. Nah, makanya
Ingat, tidur dekat dengan kematian. Mula ampun sariri ini kita saya pengawasan nggih. Nah, pas mau tidur diganggu. Pas tidur setan datang lagi. Dalam keadaan apa? Datang melalui mimpi buruk. Mimpi buruk itu adalah gangguan dari setan. Ya, mimpi ada 3. 1 bisyarah minar rahman, mimpi benar, mimpi yakni merupakan apa ini kabar-kabar yang benar-benar terjadi. Yang kedua adalah mimpi tahfidz minasyaiton, dibeden-bedeni setan, diganggu setan. Yang ketiga adalah mimpi ya kembang tidur, ya. Dari 3 ini biasanya jenengan ngimpi sing pundi? Ngimpi sing bener apa ngimpi elek apa ngimpi kembang tidur? Ya, sing ndi, Pak? Siji jarang-jarang. Sing ajeg loro apa telu? Loro telu loro ngoten nggih. Ya. Padahal nek kiamat pun cedak niku mimpi seorang mukmin banyak benarnya. Ya, ada nanti panjang itu. Fokus ke sini. Jadi ketika setan itu mendapati orang itu tidur, datang melalui mimpi buruk. Biasanya lali randungo. Apa memang biasanya randungo, ya? Dia datang melalui mimpi buruk. Pas turu wangler tiba-tiba datang mimpi. Dia tiba-tiba digebuki maling, ya. Saking ngenese, ya. Ngebuki maling ngono cek rada mending. Ngimpi elek digebuki maling. Ngimpi dioyak-oyak maling, ya. Ya nek ngoyak-oyak maling ngono ya rekosane ya mending ta ya. Ngimpi dioyak-oyak maling, ya. Nek wong dhisik pripun, Pak? Cara dhisik pripun? Nek ngimpi elek terus gregah ngono pun. Bantale dibalik, Pak. Rumangsane nek bantale dibalik engko ngimpine ceritane sah kuwalik, ya. Mau nek ngimpi digebuki maling, bantale diwalik turu meneh ngimpi esa nggebuki maling rumangsane, ya. Mau nek ngimpi dioyak-oyak maling tangi gregah bantale diwalik turu meneh esa apa ngimpi apa ngoyak-oyak maling. Padahal ngoyak-oyak karo doyak-oyak ya padha keselin, padha menggeh-menggeh niku nggih. Dan bukan itu yang diajarkan Nabi, tapi kita dianjurkan tanafus, menyebul. Nyebul ngertos nggih? Rungono bahasa Indonesia pun percaya kula nggih. Ngene-ngene pimpinan redaksi lho nggih. Pun kula golek nggon tesaurus bahasa Indonesia, ra ono bahasa Indonesia menyebul. Napa ente sing ngertos? Meniup itu mendamu, nggih. Napa malih? Ya. Meludah. Ning hidup mesake bojone mengke nggih. Bojone diduani nang kiwane ya. Ping 3 ya. Menyemprot beda meneh ya. Kalau meniup itu hawa tok. Kalau menyebel itu nyiprat ning sithik. Nang nyiprate akeh nyemprot mau nyembur nggih. Nah, itu nyebul. Sembari membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Memang mimpi buruk dari setan. Pada saat manusia bangun di waktu malam, di sepertiga malam terakhir, pengennya sholat pagi, diganggu, digoda lagi. Hadis Imam Muslim meriwayatkan, yaqidu syaiton ala qafiyati ra'si ahadikum wa huwa fil manam bi thalathi uqadin. Sesungguhnya syaitan itu mengikat pada tengkuk salah seorang di antara kalian pada saat tidur dengan 3 ikatan. Setiap kali dia kencangkan ikatannya, sembari dia bisikan alaika lailun tawil farkud, malam masih panjang tidurlah sayang, ya. Jam 3 tangi lagi jam 3 ijik dawa turu meneh ler setengah 4 lagi setengah 4 dilongkaslah tak sakleran kas tak tangi ler jam 4, ya. Ngono diparingi urip ya urung gelem, pengen mati meneh, ya. Nunggu azan wis bacut terang krungu. Kenapa? Karena setan merayakan kemenangannya. Nek nganti iso nggoda wong ngrahi do salat ngono mau, ya, apalagi adzan juga tidak bangun, itu kata Nabi, dzakara rajulun bala syaiton fi udunihi audunai. Itu adalah orang yang telinganya diompoli setan. Wah, setan nek ngompol ra kira-kira, lambah-lambah asline. Pesingi ra umum asline. Ya mung saking buntente irunge awake dhewe niku dadi ora mambu, ya. Saking kupinge niku nggih pun juntet ya kan. Dadi ora napa enggak
mendengarkan bagaimana teriakan-teriakan, bahkan adzan pun kita tidak mendengarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pun ngono nggih, esuk-esuk niku saben dina, saben esuk, saben subuh iblis niku nglumpukke pasukane, Pak. Ada briefing pagi. Iblis ngoten niku, ya. Ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, idza asbaha iblis batha junudah. Apabila datang subuh hari, iblis mengumpulkan semua pasukannya, bala tentaranya dari kalangan setan. Faqala, lalu dia mengatakan, ngasih sayembara, memberikan iming-iming bonus. Apa itu? Dia mengatakan, man adalla musliman albastuh taj. Siapa yang mampu menyesatkan seorang muslim hari ini, akan aku beri hadiah bonus mahkota di kepalanya. Maka bergentayanganlah setan-setan jin, mereka menggoda si fulan, mencari korban, mencari mangsa, sampai di antara mereka kalau merasa berhasil, lapor sama big bossnya. Lapor, bos, lam azal bi fulan hatta tallaqa imra'atah. Saya menggoda si fulan sampai dia menceraikan istrinya. Setan yang lain datang lagi dan mengatakan, lam azal bi fulan hatta zaniya. Saya terus menggoda si fulan, membujuk, merayu dia, menggiring dia sampai akhirnya dia berzina. Maka iblis dengan penuh ceria mengatakan, anta, kamu hebat, kamu layak mendapatkan mahkota. Itu gangguan sebelum tidur. Waktu tidur melek. Jangan tanya bagaimana gangguan di saat manusia melek. Wis pol-polan pokoknya, ya. Iblis sudah sumpah, Pak. Tsumma latiyannahu min baini aydihim min khalfi ma'an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Sungguh aku akan menggoda manusia dari arah depan, tidak kena arah belakang, tidak kena dari samping kanan, tidak kena dari samping kiri, samping kiri tidak kena dari samping kanan lagi, ya. Tidak ada dari atas, kata Ibnu Abbas, karena dari atas turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran setan di hari biasa. Di bulan Ramadan Allah membelenggu setan. Ini pertolongan yang luar biasa. Rasakan kehadirannya, maka siapkan hati kita, Bapak sekalian. Ya, siapkan hati kita. Maka ini menata hati bagaimana kita ketika ketemu dengan bulan Ramadan, biar kita memahami, ya. Kita samakan frekuensinya hati atau iman di hati kita dengan suasana Ramadan. Ya, memang Allah sudah jadikan sebegitu kondusifnya. Tinggal satu aja musuhnya, Pak, ya. Musuhnya apa? Hawa nafsu kita sendiri. Kalau ada kemaksiatan, ya, di bulan Ramadan, padahal setan sudah tidak lagi menggoda, itu dikarenakan apa? Hawa nafsu manusia memang sudah terbiasa ngikuti keinginan. Yang keinginan itu biasanya maunya yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang lezat-lezat, nggak peduli halal ataupun haram. Maka untuk itu Allah masih membantu lagi dengan membuat program yang sangat berfaedah, yakni dengan apa? Menjalankan as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Perisai hawa nafsu, perisai dari maksiat, dan kelak menjadi perisai dari api neraka. Dan alhamdulillah puasa kita sekarang mudah, Bapak sekalian. Puasa kita mudah sekarang. Dulu ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para sahabat masih berpuasa dengan cara orang dulu. Sebagaimana orang dulu. Ya. Bagaimana puasa orang dulu? Berbuka di waktu maghrib sama dengan kita. Makan minum boleh, tapi campur sama istri nggak boleh sama sekali. Ya, sampai waktu isya, setelah sholat isya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh campur juga. Itu selama 1 bulan penuh. Berarti posone pinten jam? Sakong isya tekan maghrib. Ada satu lagi aturan. Nanti kalau antara maghrib dan isya itu seseorang itu tertidur, maka bangun tidur dia tidak boleh makan atau minum. Ya. Abot mboten niku. Ada sahabat namanya Qais bin Surmah. Nanti dilihat di kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah ayat 187. Bukan 183 tapi ayat 187. Karena ini asbabun nuzul dari turunnya ayat 187 Al-Baqarah. Ya. Nah, ketika itu Qais bin Surmah dia menjalani puasa seperti tadi. Tapi dia ini seorang pekerja keras, ya. Nyambut gawe ini abot, panas-panas. Ramadan itu panas musimnya,
musim panas dan siangnya relatif panjang. Saya pernah di Madinah, di Mekah itu tahun 2011 Ramadan itu suhunya sampai 54 derajat. Metu ke masjid, metu ke hotel kayak wong ngobong boto nang ngarep dhewe nika, Pak. Panas banget. Saya tidak tahu ketika itu Qais bin Surmah mengalami suhu berapa. Panas sekali sampai kemudian dia pulang di waktu maghrib. Udah puasa berapa tadi? Hampir 23 jam ya. 22 atau 23 jam ya. Ngelak bianget tur yo ngantuk bianget ya. Dia datang ketemu istrinya ya. Hal indaki ta'am wis cepak durung bune lek dinggo buka. Wah, ternyata kelendran. Istrinya bilang, "La, walakin antalik fa'atul bulak." Wah, lali dari kula siape. Ampun kuwatir, kula tak metu delo tak goleke. Dilengkas iso buka. Nah, digoleke nek cara saiki saya tak goleke es dawet apa es degan nggih karo gorengan ngoten nggih. Nek dhisik ya ora gorengan karo es dawet nggih. Paling kurma napa-napa ngoten nggih. Tak goleke delo. Entenono ya. Istrinya nyari, suaminya nunggu, ngelak ning yo ngantuk. Keturun Pak qadarullah. Ya. Keturun, maka begitu istrinya pulang kaget. Dia bilang, "Wailak animta, cilaka Pakne, sampean mau turu." Kerekel-kerekel, iya, tibake keturun. Ya wis Pakne sabar-sabarno, langsung poso meneh, ya. Langsung poso meneh. Terus dia puasa lagi, kerja lagi, siang hari, falamma intasafan nahar wusi'a alai. Siang hari pingsan Pak, semaput. Nggih. Wabet niku. Nah, kemudian turun ayat ukhila lakum lailatas siyam rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan mencampur istri kalian sampai firman-Nya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Sehingga puasa seperti sekarang ini dimudahkan oleh Allah. Mula ampun Rasulullah ampun dinyang melih niki pun gampil ya. Apa pengen podo dhisik meneh ya. Nah, kita sudah dimudahkan maka hendaknya kita taati apa yang Allah perintahkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.